Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya Leni di Bisik-Bisik BK volume ke-3. Oke, sebelumnya mungkin perkenalan dulu kali ya, gitu kan. Mungkin teman-teman yang sedang menonton ataupun yang nanti akan menonton video ini, ada yang mungkin udah tahu gitu ya siapa aku ini, tapi ada juga yang mungkin yang belum gitu. Jadi marilah kita perkenalan dulu. Nah, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Leni. Saya adalah mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling Unika Atmajaya. Nah, teman-teman, mungkin di dua edisi bisik-bisik BK kemarin itu teman-teman ada yang mungkin sudah nonton, atau mungkin ada juga yang belum nonton, atau mungkin ada juga yang baru tahu. Nah, sebenarnya apa sih bisik-bisik BK itu, ya kan? Jadi teman-teman, kalau misalnya bisik-bisik BK itu bukan kita bisik-bisik. Biasanya kan yang bisik-bisik itu identik dengan gosip atau curhat atau apa gitu ya. Nah, tapi di bisik-bisik BK ini adalah kesempatan kita untuk bisa sharing, cari tahu, terus habis itu mendengarkan informasi dan sharing-sharing pengalaman dari berbagai bintang tamu yang sudah dihadirkan gitu di setiap volume atau edisi Bisik-Bisik BK. Nah, jadi sebenarnya Bisik-Bisik BK itu singkatan dari Bincang-Bincang Asik Bimbingan dan Konseling Unika Atmajaya. Nah, sekarang nih kan dua episode kemarin itu udah beda juga kan bintang tamunya. Nah, bintang tamu malam ini teman-teman, kita kehadiran seorang kakak yang masih alumni dari program studi bimbingan dan konseling Unika Atmajaya, seperti itu. Nah, kakak ini sekarang sedang bekerja menjadi guru BK di sebuah sekolah swasta di Jakarta, seperti itu. Nama kakak ini adalah Kak Francisca gitu. Nah, kayaknya tadi aku udah lihat nih Kak Francisca udah join. Coba ya kita ini sambil aku lihat nih dan menyapa teman-teman yang sudah hadir. Halo, halo semuanya. Oke, ada Anastasia OP semua. Oh, ini dia. Sebentar ya. Nah, ini dia, Kak. Tunggu, teman-teman. Oke. Oh, sebentar. Tadi sudah ini. Kita tunggu. Halo, selamat malam, Kak Francisca. Halo, kedengeran nggak ya suaranya? Depan Kak, jelas. Oke, halo, Oke. selamat malam semuanya. Oke, Kak. Wah, senang sekali ya malam ini kita bisa ngobrol-ngobrol walaupun secara virtual online gini, tapi semoga dari obrolan ini teman-teman juga bisa mendapatkan banyak hal positif gitu ya tentang nanti mungkin pembahasan kita soal prodi BK UAJ dan juga mendengarkan sharing dari kakak gitu ya Kak ya. Nah, Oke, nah Kak, tadi aku udah sempat perkenalan singkat juga dan perkenalkan Kakak gitu secara singkat. Nah, mungkin untuk memulai bisa mungkin Kakak memperkenalkan diri gitu dari nama, lulusan prodi BK UAJ tahun berapa dan saat ini sedang bekerja sebagai apa seperti itu Kak. oke, halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Francisca Wiharjo. Saya BK angkatan 2011, lulus 2015. Saat ini saya bekerja di SD Santa Maria sebagai guru BK. Udah segitu Oke. aja, apa mau ditambahin lagi? Nggak ada ya? Nanti Kak, karena ini kita akan selama ya 45 sampai 50 menit ke depan kan kita bakal mendengarkan juga nih beberapa sharing gitu ya dari Kakak. Jadi pastilah sembari kita ngobrol-ngobrol, pasti teman-teman sembari semakin kenal nih. Gak hanya kenal dengan bintang tamunya, tapi juga kenal dengan prodi bimbingan konseling Unika Atmajaya. Seperti itu. Oke.
Kak, mungkin sebelum kita lanjut nih, aku mau sampaikan dulu ke teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang nonton saat ini, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan seputar program studi bimbingan dan konseling, atau mungkin juga seputar sharing-sharing yang nantinya akan disampaikan oleh Kak Francisca, sangat boleh untuk langsung drop aja komen, sharing, atau pertanyaannya di kolom komentar. Atau nanti kan Kak, setelah ini nih, setelah video live Instagram ini selesai, akan diupload juga nih Kak di Instagram. Jadi teman-teman juga pasti akan lihat. Nah, kalau misalnya ada yang mau tanya atau sharing juga, kayak gitu sangat boleh. Itu ya Kak, dan teman-teman Oke, semua. Nah, Kak, mungkin nih pertama kali ya, aku mau apa tanya tuh? dulu. Hmm? Em, apa sih Kak, Kakak mungkin bisa ceritain gimana sih awalnya nih Kak, ketika Kakak dulu ya, kita flashback nih Kak, ketika Kakak dulu baru masuk kuliah sebagai calon mahasiswa program studi bimbingan dan konseling UNEK Atmajaya, apa sih Kak yang bikin Kakak tuh memilih prodi BK sebagai pilihan Kakak gitu untuk kuliah? Awalnya awalnya tuh itu sempat milih beberapa jurusan sih, cuman memang Mhm. pada akhirnya eh, nggak tahu kenapa pilihannya itu BK. Jadi sebelumnya SMP itu udah sempat kepikiran untuk BK, tapi kan yang Mhm. namanya, aduh apa sih BK itu ya? Maksudnya eh, kayak kakak-kakak aku atau orang tua itu kan kayak, aduh ngapain sih BK? BK itu apa sih kayak gitu. Tapi di akhir cerita akhirnya memutuskan untuk memilih desa. So, kalau ditanya alasannya kenapa sih sebenarnya aku nggak ada pertimbangan yang gimana-gimana sih. Uh, Kepengen aja, tapi kalau misalkan ditanya suka BK itu karena apa? Karena dulu ada guru SMP aku, sekarang udah almarhum ya, itu the best banget gitu menurut aku, sampai Mhm. akhirnya aku pikir ya udahlah, gue jadi guru BK aja gitu. Walaupun awalnya sempat, kenapa sih harus BK, kenapa nggak yang lain, misalkan kayak guru matematika atau PGSD atau apa gitu. Tapi akhirnya ya karena mungkin sukanya sama guru itu ya jadinya BK lah gitu. Nggak ada Oh alasan gitu. yang pengen karena nggak dapet fakultas apapun gitu, enggak. Cuman karena memang ya udahlah, memang dari awal udah mau BK, ya udahlah BK aja. Toh juga Oh. tempatnya cukup strategis ya, ada di tengah Jakarta kayak gitu-gitu. Dan BK di Atmajaya juga terkemuka ternyata ya. Kalau misalkan kita udah lulus nih ya, itu udah, oh ternyata ada BK ya Atmajaya, oh BK Atmajaya gitu, banyak banget. Oh gitu, oke. Jadi kalau mungkin bisa aku simpulin awalnya tuh sebenarnya ya nggak ada alasan khusus gitu ya. Justru dari SMP itu sudah mulai, oh kayaknya pengen masuk BK gitu ya. Terus akhirnya sampailah ke Jaya gitu ya Kak. Iya Nah, betul. mm-mm. Mm-mm. Karena Ya dulu Kak? BK itu tahu aku cuma ada berapa ya, tiga ya di Jakarta ya, di UNJ, di ITB, dan di Atma Di Atma. Mm-mm. gitu. Jadi memang aku lebih prefer ke Atma sih. Atau kenapa ke Atma Oh, aja, karena kakakku pernah di Atma kan, jadi di Atma. oke. Oke, nah terus Kak, tadi kan Kakak juga mungkin pas SMP gitu ya, itu justru mulai awalnya udah dari SMP gitu kan, SMP kayak BK, tapi masih mungkin ragu-ragu juga saat itu ya Kak, BK apa ya yang dipelajarin gitu, atau ibaratnya kayak belum terlalu kenal juga gitu tentang BK tuh apa sebenarnya. Nah mungkin Kakak bisa ceritain juga nih kayak ekspektasi Kakak sebenarnya kayak pas dulu sebelum masuk BK sama setelah Kakak menjadi mahasiswa BK pada saat itu seperti apa gitu Kak? Realitanya dan ekspektasi awalnya ke realitanya gitu. Eh, Ekspektasi aku nggak pernah ekspektasi tinggi-tinggi sih sebenarnya. Jadi Hmm. kayak, oh, tapi pertama ketika masuk BK tuh apa ya, lihat apa sih sebenarnya, itu semester satu ya, apa sih sebenarnya mau dipelajarin BK tuh apa gitu loh. Kok pelajarannya ke manusia, apa ya, tumbuh kembang kayak gitu-gitu, apa ya semester satu. Aku tuh baru mengertinya tuh di semester 2. Jadi di semester 2 itu udah ada kayak apa sih, mata kuliah tentang pendidikan, terus cara ngajar, apa yang harus diajarkan, terus kenapa ada sangkut pautnya tentang tumbuh kembang itu sama pendidikan di sekolah kayak gitu. Nah, itu aku baru tahu di semester 2.
cuman ekspektasi yang terlalu tinggi nggak ada. Jadi aku memang orangnya ya udah ikutin aja, nanti berikutnya gimana ya udah santai aja lah gitu, karena memang aku tidak punya pikiran apa-apa ya BK itu kayak gimana sih apa gitu, jadi beneran jalannya aja. Cuman baru tahu BK itu di semester 2 gitu, Leni. Oke, jadi sambil menjalani, sambil mengenal juga, terus akhirnya Iya. lama-lama sambil enjoy aja yang penting gitu ya Kak. Mm-mm. Oke, Iya. terus Kak, selama Kakak menjadi dulu pas masih menjadi mahasiswa gitu ya, mahasiswa BK, boleh nggak Kak ceritain kayak mungkin satu atau dua atau beberapa mungkin pengalaman yang paling berkesan menurut Kakak selama Kakak itu waktu itu menjadi mahasiswa pilihan konseling Unika Atma Jaya gitu Kak? Pengalaman yang paling mengesankan sih buat aku ketika di akhir semester ya. Kalau misalkan di akhir semester tuh baru kita tuh merasa kayak kerjaan tuh lagi banyak, tapi pengalaman juga sebenarnya banyak. Kenapa? Karena di BK itu dari, aku lupa yang TOC itu kira-kira semester kayak semester iya semester 2, semester 4 dan semester itu 6 udah ada ya. udah ada mulai kegiatan ya kayak gitu. Jadi pengalaman ketika TOC yang kita bangun dari angkatan kita kayak gitu-gitu, itu kan sebenarnya membangun apa ya, relasi gitu loh sama teman-teman angkatan kayak gitu. Terus abis itu pengalaman ketika psikoedukasi itu juga luar biasa sih buat aku ya, buat aku. Lalu banyak hal sih sebenarnya, jadi bingung kalau mau jelasin mana yang mau dijelasin. Saya ini maunya dengernya yang mana? Mungkin dari ini aja kali Kak, TOC gitu kan, kalau psikoedukasi mungkin itu memang sudah menjadi mata kuliah, atau nantilah kita habis ini juga ngobrolin soal psikoedukasi. Itu kalau yang TOC mungkin nih teman-teman yang mau dengerin ini juga bingung gitu kan, TOC itu apa? Apakah itu mata kuliah ataukah apa gitu? Ya, jadi TOC itu kan sebenarnya kegiatan type of counseling ya. Jadi di mana kita pertama kali sebagai mahasiswa setelah sekian semester kita jalani pembelajaran di kampus kuliah, kita terjun langsung ke masyarakat. Jadi memang di sana itu kita memikirkan kira-kira apa ya yang pas gitu untuk terjun langsung konseling di masyarakat. Waktu itu angkatan kita TLC-nya kalau nggak salah di Bandung sih, kayak gitu untuk menjalin relasi. Pasti setiap tahun itu kan ada tujuannya ya. Nah kayak gitu. Jadi ketika kita mencoba untuk terjun langsung ke masyarakat itu ternyata nggak mudah gitu loh. Walaupun mungkin saat itu mungkin kelihatannya baik-baik aja gitu, senyum-senyum aja, berjalan lancar. Tapi kan ternyata itu baru di luarnya ya, baru di dasarnya, belum di dalamnya. Cuman itu sebenarnya langkah pertama sih. Yang pengalamannya itu luar biasa banget, dimana akhirnya sama teman-teman yang usianya juga beda. Kan kalau satu angkatan mungkin ada yang beberapa yang usianya itu beda ya. Pola pikirnya beda, kita harus ke satu tujuan yang sama dengan anggaran yang mungkin kalau anak SMA ada acara, anak SMP ada acara, anggarannya nggak yang kita cari bener-bener full gitu sendiri. Sedangkan kalau kuliah itu, ternyata cari dana itu begini ya. Aduh, harus rapat sampai malam, sedangkan rumahnya di mana kayak gitu. Itu pengalaman yang oke banget sih. Gitu. Jadi TOC itu memang mengajarkan kita untuk dasar konseling ke masyarakat itu seperti apa. Selain kita juga mungkin itu kegiatan mahasiswa gitu kan, tapi di dalam TLC itu juga bisa berdinamika itu tadi ya Kak, ke masyarakat, terus habis itu mulai mencoba mempraktikkan apa yang kita pelajari di masyarakat gitu. Mungkin mulai belajar gimana caranya jadi fasilitator untuk bimbingan kelompok kah, atau seperti apa. Ya, benar gitu banget. Kita harus punya kayak, aduh ternyata masuk BK itu harus punya banyak ide cemerlang gitu ya untuk main game atau bikin suasana itu hidup seperti itu. Terus habis itu belajar tentang komunikasi gitu. Terus banyak hal, maksudnya banyak hal banget gitu loh. Nah, itu kan tadi kalau soal TLC-nya, Kak. Nah, kalau misalnya soal, tadi nih, aku sempat kepikiran karena Kakak sempat menyampaikan, psikoedukasi itu salah satu yang menarik juga, gitu. Nah, emangnya, Kak, yang dipelajarin di BK tuh
seseru atau semenarik atau semenyenangkan apa sih Kak makanya bisa sampai mungkin ada satu hal atau dua hal yang begitu, oh ternyata tuh sampai sekarang masih berkesan ibaratnya gitu. Hmm, sebenarnya sih banyak orang yang kalau misalkan bilang masuk jurusan apa, BK gitu ya, oh pasti Mhm. kamu mau menyembuhkan diri gitu ya, mau menyembuhkan Hmm. diri dari itu ya, pasti banyak gitu. Tapi sebenarnya secara tidak langsung iya. Kenapa? Aku bisa bilang begitu, kenapa? Karena menurut aku sebelum kita memahami atau kita membantu orang lain, alangkah baiknya kita memahami masalah kita dulu, diri kita dulu, masalah apa yang belum selesai, kenapa ini bisa terjadi. Jadi dalam artinya tuh kayak kita tuh sambil antara refleksi kayak gitu ya. Uh, itu membantu banget. Jadi uh, harus banget bersyukur ngikutin berproses di Fakultas BK itu dari semester 1 sampai semester 7, di mana memang pada akhirnya kalian memang setiap mata kuliah itu membantu kalian untuk menyadarkan diri kalian, memahami diri kalian itu seperti apa. Dan di situ nanti di endingnya kalian bisa tahu tuh, oh ternyata aku tuh seperti ini ya orang, oh aku tuh seperti ini. Itu menurut aku kalau seandainya memang serius ya di BK gitu loh. Mhm. Jadi memang proses dari semester 1 sampai semester 7 itu memang kitanya sendiri sebelum jadi guru BK itu memang harus berproses supaya apa? Ketika kita ada di dunia pekerjaan, setidaknya masalah kita sudah selesai dan ketika kita melihat masalah orang lain itu, memahami masalah orang lain itu lebih memudahkan kita untuk ada di posisinya dia. Kalau kita tetap egois, enggak, gue enggak salah dan lain sebagainya, yang salah itu orang lain. Ketika kita menghadapi masalah orang lain di depan kita ya, kita akan egois seperti itu. Jadi memang uh, serunya di desa itu adalah mungkin secara tidak langsung kita mengobati uh, hati kita, pikiran kita, masalah-masalah kita seperti itu. Gitu. Buat aku ya, Oke. atau buat yang lain. Menarik sih Kak, aku juga setuju dengan apa yang Kakak sampaikan gitu kan. Kalau misalnya kita mau nantinya apa ya, punya profesi yang berhubungan dengan orang lain, pribadi, tumbuh kembang anak, remaja, dewasa gitu kan, pasti tentu butuh juga memahami itu nggak hanya untuk orang lain, tapi pertama juga untuk diri sendiri gitu ya Kak. Betul, Mm-mm. betul. Menarik sih. Nah terus Kak, tadi aku juga sempat ingat kakak sempat bilang ini, oh kamu dari lulusan BK Atma ya, dari lulusan BK Atma ya. Nah sekarang ini mungkin dari pengalaman kuliah kita mau masuk ke pengalaman peralihan dari kuliah ke masuk ke dunia kerja gitu kali ya kak. Nah uh, menurut kakak nih sebagai lulusan dari program studi BK Atma Jaya, susah nggak sih kak cari kerjanya atau uh, apa ya beradaptasi dengan lingkungan kerja gitu. Gimana nih kak? Mungkin kakak bisa cerita dari pengalaman kakak juga gitu. Aku sih nggak, jujur ya, aku bukan sombong nih, bukan sombong ya, tapi memang aku tidak mencari pekerjaan karena waktu itu kenapa aku suka edukasi, karena ketika aku edukasi aku mendapatkan pekerjaan saat ini gitu. Jadi aku memang tidak ada cari pekerjaan gitu. Jadi jawabnya gimana? Susah nggak sih? Nggak susah karena aku langsung dapat, jadi aku nggak susah. Justru justru ternyata memang kalau dilihat sekarang kebutuhan sebagai lulusan dari bimbingan konseling itu cukup banyak dibutuhkan ya kak ya. Makanya ini Iya, mungkin cukup teman-teman banyak. yang menonton juga bisa melihat bahwa Kak Francisca aja belum sampai lulus pada saat itu udah langsung di hire gitu ya atau mendapatkan Ya, pekerjaan gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi dengerin ini atau yang masih bingung nih, aduh aku mau kuliah apa ya, terus habis itu lagi dengerin live Instagram ini, bisa jadi teman habis ini kamu langsung tergerak, oh kalau gitu aku bisa masuk BK aja nih gitu kan. Apalagi tadi dari hal yang dipelajari di BK juga sebegitu menyenangkan ternyata terus bermanfaat ya hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk banyak orang kayak gitu kan. Nah, terus Kak
Mungkin kakak bisa cerita sedikit kayak waktu itu kan di prodi bimbingan konseling Unika Atma Jaya tuh ada peminatan ya kak atau ada peminatan lagi yaitu ke pendidikan dan pendidikan. Nah mungkin kakak bisa cerita waktu itu kakak masuk ke peminatan mana terus apa yang membuat kakak mempertimbangkan masuk ke peminatan tersebut gitu. Mungkin magangnya seru nggak ketemu mungkin anak-anak remaja atau SD atau SMA gitu kak. Oke, jadi kalau sekarang masih 3 ya? Atau udah 2 Apanya? Oh peminatannya? sekarang dua kak, pendidikan dan Oh, non. Mm-mm. oh, oh pendidikan dan kalau dulu pas aku itu ada 3, jadi kayak pendidikan, lalu organisasi, satunya lagi Mm-mm. sosial. Nah sekarang kan Mm-mm. jadinya non ya. Kenapa aku milih pendidikan? Karena pertama dari kecil itu sebenarnya aku suka main, namanya anak perempuan tuh suka main ngajar-ngajaran gitu ya, jadi ibu guru, jadi anak muridnya kayak gitu. Nah sebenarnya aku memang udah suka mengajar dari dulu. Lalu pertimbangan berikutnya adalah aku lebih aku lebih nyaman ketika aku ada di lingkungan anak-anak Mm. dibanding dengan lingkungan yang sepantaran atau lebih lebih dari aku. Jadi aku lebih nyamannya di anak-anak. Maka aku waktu itu mengambil pendidikan. Alasannya ya karena itu pendidikan. Bukan karena apa-apa ya, tapi memang karena aku lebih nyaman itu kayaknya lebih happy. Terus abis itu nggak kayak merasa gimana ya sama anak-anak. Maka aku ngambil pendidikan. Oke, oh jadi kakak waktu itu ambil peminatan pendidikan, terus habis itu ya itu karena berakar dari apa ya ketertarikan gitu ya kak untuk di bidang pendidikan juga, terus habis itu Ya, ketemu sama anak kayak gitu. iya. Jadi sebenarnya kalau kalau kita bilang BK itu cuma jadi guru BK gitu ya, sebenarnya enggak, karena ada peminatan untuk ke perusahaan yang non itu ya, Hmm. yang non tadi itu ada di perusahaan, ada di sosial. Dan beberapa teman aku juga ada yang di perusahaan dan ada di sosial memang karena memang mereka tahu gitu. Aku tuh lebih cocok tuh di perusahaan. Aku lebih cocok tuh di sosial gitu. Di sosial tuh yang benar-benar nanganin kasus-kasus anak-anak yang misalkan pengungsian dan lain sebagainya itu gitu loh. Jadi memang mereka harus udah tahu ya di mana nyamannya gitu. Itu lebih better sih daripada cuma cut Mm-mm. cut cut. Mm-mm. Ya juga ya Kak, dari situ kan juga, oh tahu nih lebih tahu nanti arahnya kemana, terus habis itu, dan ternyata kuliah di BK itu prospek kerjanya itu nggak hanya sekedar, oh plak nanti mutlak jadi guru BK gitu, tapi ternyata juga di selama belajarnya pun ada peminatannya, terus habis itu juga belajar soal psikologi organisasi gitu kan Kak, untuk Iya teman-teman betul. di non pendidikan Uh-uh. itu gitu. Menarik sekali ya. Aku jadi semakin bersyukur nih, walaupun aku juga masih masih jadi mahasiswa gitu kan, tapi sangat menikmati gitu kuliah di BK Atma Jaya. Nah, terus Memang Kak, segala sesuatunya harus dinikmati ya. Jadi kalau mungkin memilih apapun harus dinikmati, jangan sampai gak dinikmati. Kalau sampai gak dinikmati, yang ada nanti pasti ada kendala di tengah jalan. Jadi memang harus dinikmati. ya, bener juga sih. Dan Oke. ngomongin soal menikmati atau nggak menikmati ini juga di BK ada belajar soal konseling karir gitu ya Kak. Jadi itu juga bisa kita untuk lebih menimbang-nimbang apa yang sebenarnya kita mau, terus habis itu ke depannya seperti apa, terus ketika ketemu Ya, orang lain, ketemu masyarakat, kita tahu bagaimana apa ya, menyadarkan individu, oh kamu nih punya loh potensi yang besar untuk mengembangkan diri di bidang-bidang yang memang kamu sukai atau kamu minati. Seperti itu ya kak ya. ya Mm-mm. betul. Menarik sih. Nah, terus Kak ini, mungkin Kakak bisa ceritakan sedikit terkait relevansi keilmuan dan keterampilan yang dipelajari gitu ya Kak selama kuliah dengan bidang pekerjaan yang saat ini atau mungkin yang sebelum-sebelumnya pernah Kakak kerjakan gitu, pernah Kakak geluti gitu. Oke, relevansinya tuh sebenarnya gini. Apalagi menurut aku ya, ini menurut aku 5 tahun aku ngajar itu semakin hari itu banyak banget anak-anak yang membutuhkan pendampingan seperti dengan adanya kita ya, dengan adanya guru BK,
tentu dengan kerjasama dengan, kalau karena aku di lingkungan sekolah, jadi karena ada kita sebagai guru BK, ada wali kelas dan lain sebagainya, anak-anak zaman sekarang itu butuh banget pendampingan yang sangat intens, yang sangat khusus. Kenapa? Karena perkembangan anak zaman sekarang itu sangat cepat, tapi tidak apa ya, nggak apa ya namanya, nggak stabil, apa itu namanya, apa lah ini namanya kalau nggak stabil. Jadi cepatnya itu tuh langsung nangkep, tapi tanpa diasah, bukan diasah ya, tanpa disaring kayak gitu-gitu loh. Saring. Ya, untuk pengetahuan, untuk komunikasi, untuk sosial, mereka seringkali seperti itu. Yang kedua, anak zaman sekarang itu banyak sekali kelebihan vitamin, aku rasa ya. Vitamin, pokoknya gizinya itu kelebihan gitu. Menurut aku nih, kenapa? Karena semakin hari, semakin kesini banyak sekali anak-anak yang dimulai dari TK itu memiliki kebutuhan sendiri. Contoh, kebutuhan belajar, kebutuhan sosial. Biasanya sih dua itu ya. Kalau di tempat aku biasanya dua itu. Kalau untuk TK, SD, biasanya masih mencakup itu kebutuhan belajar dan sosial. Ini aja sekarang itu udah jadi masalah yang cukup banyak gitu loh. Nah, relevansinya apa sama BK gitu? Kita tuh di BK bukan cuma diajarin untuk menyelesaikan masalah. Paling nyelesain masalahnya apa sih? Paling anak berantem gitu ya. Ternyata enggak. Ternyata kita tuh di BK belajar tentang anak berkebutuhan khusus, belajar tentang tumbuh kembang anak, belajar tentang perkembangan anak PAUD, dan lain sebagainya. Itu ternyata sangat berguna sekali. Ada juga waktu itu saya sempat dapat bukan psikologis klinis ya, tapi jadi kita tuh belajar tentang skizofrenia, belajar tentang apa ya, teknik proses pendekatan konseling ya, ada pendekatan konseling. Nah, itu kita belajar. Nah, itu sangat dipakai sekali di dunia kerja. Apalagi kalau misalnya, karena aku ada di pendidikan, aku belum megang yang lain-lain gitu ya. Itu kepegang banget. Pertama, aku bisa melihat kebutuhan anak itu apa. Jadi ternyata nggak bisa, kebutuhan anak ini belajar, kebutuhan anak ini di masalah sosial, kebutuhan anak ini adanya di keluarga. Jadi memang maksudnya kita udah tahu nih fasenya. Ternyata di keluarganya dia jadinya agak-agak ada klinisnya tuh karena masalah di keluarga kayak gitu. Tapi kan kalau misalkan kita tidak belajar itu, menurut aku ya kosong aja gitu, kayak ini sebenarnya apa sih yang mau kita lakukan gitu ya ke orang tua gitu. Tentu kan kalau kita mau bahas ke orang tua, kita juga harus ada ilmunya. Kan nggak mungkin kita cuma, mami, tapi ini anaknya nggak bisa ngikutin pelajaran gitu kan. Jadi kalau misalkan di sekolah, biasanya wali kelas memang kasih ke kita untuk kita analisis, untuk kita bahas, anak ini sebenarnya apa ya, masalahnya tuh di mana ya. Nah, itu kan kita harus lihat lagi teorinya. Ternyata anak ini ADHD. Oke, anak ini ADHD, kita panggil orang tuanya, mami, papi, anak ini ADHD. ADHD itu apa? Biasanya yang bisa dilakukan dari sekolah itu apa? Seperti itu gitu. Jadi memang kalau ditanya aku ngapain juga lah, BK itu gampang lah pelajarannya, cuma bantuin masalah orang doang gitu ya. Nggak bisa, kita mau bantuin masalah orang, kita harus tahu ilmunya. Nggak bisa kita bantuin, tenang, besok lo gue bantuin ketemu sama mak lo ya. Nanti pokoknya lo ajarin deh sama mak lo. Yang ada orang tuanya ngamuk gitu. Ini mau apa? Mau bahas tentang apa? Anak saya tuh kurangnya di mana? Gitu, Leni. Ada lagi yang kurang jelas? Soalnya agak bingung gitu jelasinnya, kalau secara detail tuh panjang nanti ya. Nanti kuliah lagi ya Kak, kita 4 SKS bisa-bisa. Tapi ya semoga BK-nya udah bisa S2 ya. Kita lagi nunggu-nunggu nih, katanya BK-nya ada yang mau buka S2, tapi kok nggak dibuka-buka ya. Pengen sih. Kita doakan aja bersama ya Kak, supaya hal itu cepat terwujud gitu. Pasti aku yakin akan gitu kan, teman-teman yang mau belajar. Ya, mudah-mudahan ya. Karena Leni gini, karena kalau menurut aku ya, bukan cuman pandangan aku aja. Ini bukan lagi promosi, tapi memang kenyataannya sih seperti itu. BK Atma itu sebenarnya paling banyak dicari ya, BK Atma. Jadi jangan takut untuk pekerjaan kayak gitu-gitu. Yang penting kita itu mau berproses
ketika semester 1 sampai akhir kita semester itu selesai gitu, dan kita bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Aku yakin banget kalian tuh pasti dicari. Jadi jangan takut deh. Amin. Dari semua BK yang lain menurut aku kualitasnya ada di Asma. Cuman tetap ya, kita pribadi kita harus membangun itu sendiri gitu loh. Nggak bisa karena lulusan mana Asma, oh bagus, belum tentu juga. Jadi kita harus di balik Asma itu kita sendiri juga harus bisa berdiri sendiri. Kan nanti kalau misalkan kita udah wisuda, kita pasti kan keluar berdiri sendiri. Nggak mungkin Asmanya dibawa-bawa masih kuliah di Asma, kan juga nggak mungkin gitu. Selama berproses itu, ikutilah proses yang ada, maka kamu akan jadi yang terbaik. Oke, amin Kak, amin. Ini juga komen nih dari Kaju, amin Kak, amin gitu, amin ya. Nah, Kak, bener sih, aku juga setuju dengan apa yang Kakak sampaikan tadi gitu kan. Ternyata kan ya kalau misal melihat perkembangan setiap orang, perkembangan setiap individu itu kan begitu beragam gitu kan. Terus habis itu begitu dinamisnya, makanya yang tadi Kakak sebut teknik dan pendekatan konseling itu salah satu mata kuliah yang sebenarnya dasar sekali kita kenalan dengan yang namanya konseling, gimana nih orang yang dengan masalah ini harus bagaimana tekniknya, menggunakan pendekatan seperti apa gitu ya Kak. Gini Len, sebenarnya kalau menurut aku pendekatan konseling itu, menurut aku bukan gue menjadi dosen ya, tapi gini, kenapa harus kamu, kan pendekatan konseling itu banyak banget ya. Ini aku ingat banget sama dosen aku gitu loh. Dosen aku tuh bilang gini, pendekatan konseling itu banyak banget. Kamu cukup pahami satu yang itu akan jadi pegangan kamu gitu loh. Nah, menurut aku, satu itu cukup banget. Kenapa? Karena satu itu, ketika kamu mendalami itu, kamu itu udah punya pegangan untuk menangani kasus. Jadi dalam arti gini, kalau misalkan aku sebagai Siska, aku memang orangnya, kan setiap orang itu punya karakter ya, punya sikap, pokoknya punya kebiasaan deh gitu. Nah, pendekatan yang paling cocok sama pola pikir aku, sama karakter aku, dan dengan perilaku aku, kebiasaan aku, nah itulah yang harusnya kamu pegang gitu. Kenapa? Itu akan memudahkan sekali buat kamu nanti untuk, oh masalahnya seperti ini, aku bisa nanganinnya seperti ini. Kecuali orang itu sudah mentok dengan cara kita nggak bisa, ya berarti kan kita memang harus alihkan ke orang lain gitu. Tapi bukan berarti kita nggak belajar ya, kita tetap belajar yang sisa-sisanya itu, cuman satu pegangan kalian yang kalian pegang gitu. Supaya nanti pas udah di lapangan kerja tuh kayaknya nggak stres gitu, kayak aduh gue pakai pendekatan yang mana ya, masalah ini pendekatan yang mana gitu. Kadang kan kita masalahnya apa, pikirannya udah pendekatannya pakai apa ya, terus nanti nanganinnya gimana ya, ininya apa gitu. Benar sih Kak, karena dari situ kan kita juga kan kalau misalnya ngomongin soal pendekatan tuh nggak hanya sekedar kita belajar tentang teori doang gitu ya Kak, tapi juga bagaimana implementasinya, terus habis itu teknik apa, terus habis itu caranya seperti apa, terus bagaimana, ternyata kita bisa menganalisis juga bagaimana seseorang atau kita sendiri memandang individu lain atau memandang ibaratnya memandang dunia hidup itu seperti apa gitu ya Kak. Jadi lebih, itu benar banget sih Kak, itu sangat membantu kita untuk mengenal diri sendiri dan juga memahami orang lain, seperti itu ya Kak. Iya, betul. Semoga ini bukan cuma buat Leni ya yang dengar ya, buat yang lain juga gitu loh. Jadi jangan kecil hati karena kita lulusan BK gitu. Kan kadang orang itu suka menganggap BK itu sebelah mata ya. Yang bisa membangkitkan, menguatkan BK itu adalah ya kita ini gitu loh. Kita yang akan membawa BK itu sebenarnya mau kemana. Jadi untuk teman-teman semua sebenarnya harus bisa menjadi pribadi itu sendiri yang benar-benar tahu BK itu apa. Kalian akan membantu BK banget sih. Amin. Dan sebenarnya Kak, nih kalau misalnya aku boleh sharing dari 2 volume BK yang sudah berjalan kemarin itu, sama beberapa kan karena kita ini lagi ya kuliahnya
secara daring online gitu, akhirnya banyak tugas-tugas juga yang di-share gitu kan ke media sosial dan lain sebagainya. Itu kan ibaratnya kayak apa yang di-share oleh aku juga dan juga mungkin teman-teman mahasiswa BK lainnya itu kayak BK banget gitu. Tapi ternyata Kak, ada apa ya, banyak ya sharing juga dari teman-teman lintas fakultas, lintas universitas, atau bahkan mungkin iya teman-teman yang udah mungkin udah masuk di dalam dunia kerja gitu, atau juga teman-teman yang mungkin masih sekolah, itu ternyata banyak juga yang sharing terus tanya juga, dan akhirnya yaitu menemukan oh ternyata tuh belajar di BK seluas itu ya. Dan bener banget apa kata kakak yang tadi kakak bilang gitu, oh ternyata kuliah di BK tuh memang harus punya banyak kreativitas untuk bikin ini itu, untuk ya ibaratnya untuk bisa berdinamika dengan orang lain seperti itu. Dan aku yakin banget pasti ya sharing ini juga pasti ketika orang lain mendengarkan ada suatu hal positif yang didapatkan, dan oh iya begini toh, keren juga ya BK gitu, BK Atma Jaya seperti itu. Nah, nah terus Kak nih, itu kan tadi ya kita udah tadi udah di masa kita flashback ke masa kakak kuliah, terus habis itu pas transisinya gitu. Nah sekarang nih ke dunia kerjanya Kak gitu. Tadi kan ternyata oh menjadi lulusan BK itu nggak perlu khawatir tentang prospek pekerjaan atau apa gitu ya. Pasti banyak lah gitu kan, karena melihat kebutuhannya juga banyak gitu. Nah kalau misalnya ngomongin soal suka dan duka nih Kak. Tadi kan kita udah ngomongin kita kan banyak ngomongin sukanya gitu. Nah sekarang mungkin nih Kak, kalau misalnya kita ngomongin suka dan dukanya gitu, ketika kakak menjalani profesi yang kakak jalani saat ini gitu Kak, mungkin kakak bisa sharing tentang ya pengalaman suka dan dukanya menjadi seorang guru BK. Suka dukanya. Sebenarnya kita mau kerja di mana aja, jadi apa aja tuh pasti sama. Kalau di sekolah ya pasti nggak jauh-jauh itu dari orang tua, karena kan memang anak itu masih pemantauan pendampingan itu dari orang tua ya. Dukanya pertama, kadang BK itu tidak dianggap penting ya. Apa sih, ngapain sih ada BK, ngapain sih ada pelajaran BK gitu ya. Yang kedua, kalau ditanya sukanya, karena memang saya suka anak-anak, ya saya suka. Apalagi kalau misalkan tadi ada anak aku ya ada di situ, mungkin dia sudah keluar kali ya, masih join atau enggak aku nggak tahu. Tapi tadi kan ada yang bilang tuh, aku dulu adalah anaknya, dulu aku sering dipanggil gitu ya sama BK. Oke. Anak-anak aku ini yang dulu sering dipanggil, itu mereka berproses. Ini yang aku suka ya, dukanya cuma satu, ketika kamu dianggap itu tidak penting, nggak ada gunanya gitu. Maksudnya, ngapain sih cuma buang-buang waktu aja di sekolah kayak gitu loh. Ngapain sih harus ada pelajaran BK, nggak penting, ngapain BK harus masuk kelas kayak gitu. Padahal, kalau kita nggak masuk kelas, kita tidak bisa melihat perkembangan anak itu sendiri. Kita tidak bisa mengenal anak itu sendiri. Sikapnya, kebiasaannya, kalau dia berbohong itu bagaimana, kalau dia jujur itu bagaimana. Sukanya adalah ketika anak-anak yang kita dampingi itu bisa berproses dengan baik. Yang namanya BK itu kan memahami orang lain, membantu dia untuk keluar dari masalahnya. Tentu kita aja sebagai manusia yang udah dewasa gitu ya, untuk keluar dari masalah itu pasti waktunya itu nggak yang besok udah baik gitu. Tapi kan ada prosesnya. Nah, karena aku di SD, anak-anak itu berproses biasanya di kelas 6, 5, 6, anak-anak itu benar-benar bisa berproses karena mereka baru ngerti tuh, oh yang dimaksud itu begini ya, yang harus aku lakukan tuh begini ya. Kalau dari TK sampai kelas 3 itu kan rata-rata mereka masih kayak main-main gitu ya kan, aku cuma iseng kok apa gitu. Tapi ketika permasalahannya udah kelas 5, kelas 6 itu anak-anak udah masalahnya biasanya kompleks. Itu sebenarnya dari mereka kecil, di rumah atau di lingkungan mereka, itu yang mengakibatkan mereka akhirnya berproses masalah itu kayak gunung es ya. Kenapa sih gunung es terus? Tapi memang gunung es yang lebih pas gitu ya.
akhirnya mendep. Nah, itu biasanya baru keluar itu ketika mereka itu tidak di rumah. Mereka itu berproses sampai kelas 5, kelas 6 mereka baru punya pola pikir. Yang aku seneng sukanya adalah ketika mereka menapaki tempat baru di SMP, mereka sudah menjadi pribadi yang dewasa. Jadi dalam arti ketika ada masalah, mereka lebih sabar. Ketika ada masalah, mereka bisa berbicara gitu. Dengan ekspresi, dengan kata-kata yang jauh lebih baik, dengan sikap yang jauh lebih baik. Lalu pola pikir mereka juga lebih baik. Jadi benar-benar dewasa gitu. Kadang sampai aku pikir, gila nih anak masih SMP, tapi kenapa pola pikirnya udah kayak terlalu dewasa gitu ya, apa nih anak itu. Tapi memang mereka menikmati proses itu dan mereka mau berproses. Itu sih aku senang. Jadi kalau misalkan, anak ini dulu pas masih SD tuh nakal banget, luar biasa, semuanya jadi masalah gitu. Ternyata pas di SMP dia bisa berproses jadi yang lebih baik. Dia bisa jadi OSIS, lalu dia ternyata di SD itu nilainya jeblok, hancur, pas di SMP dia dapat peringkat, bahkan bisa masuk SMA favorit gitu loh. Jadi menurut aku itu sih sukanya aku. Jadi kalau misalkan dilihat, ini anak yang mau gitu, di SD masih inget ya, biasanya sih masih inget sih, itu aku suka banget. Jadi kalau misalkan inget, ah kan namanya kita manusia ya, bosan kerja di sekolah gitu kan. Tapi kalau misalkan lihat mereka gitu datang, hai bu, masih ingat aku nggak? Aku sih ini. Oh iya, sekarang sekolah di mana? Aku sekarang sekolahnya di sini nih. Oh iya, serius, serius gitu. Jadi oke, ternyata yang ini berhasil gitu loh. Jadi ya walaupun prosesnya itu panjang gitu, tapi berhasil. Gitu. Menarik banget ya Kak. Ternyata kalau misalnya dilihat juga, kalau misalnya dilihat dari sisi dukanya tadi, itu sebenarnya bukan pure duka atau sebuah apa ya, kesedihan gitu ya Kak. Tapi itu justru tantangan gimana supaya kita tuh bisa lebih apa ya, bisa lebih ini lagi gitu, menunjukkan bahwa oh ternyata BK tuh sekompleks itu loh gitu kan. Dan ternyata ya kalau bisa dilihat Iya. realitanya, kan oh itu apa ya, nggak hanya mungkin kalau misalnya banyak yang masih ada gitu ya perspektif bahwa oh orang-orang yang pergi ke ruangan BK, orang-orang yang dipanggil guru BK pasti anak-anak yang bermasalah, pasti anak-anak yang nakal. Padahal sebenarnya nggak selamanya seperti itu ya Kak. Justru orang yang merasa baik-baik aja, yang ya oke-oke aja itu juga bisa konsultasi sama guru BK, masuk ke ruangan BK ya Kak. Iya, benar. Bahkan kalau karena aku SD, kadang masih ada anak kecil gitu ya. Jadi mereka itu kadang ke ruangan BK itu bukan karena masalah gitu. Karena mereka ya nyaman aja gitu di ruang BK, cerita-cerita, makan, ngobrol. Tapi yang bikin jadi masalah adalah kadang orang dewasanya gitu. Ngapain kamu dari ruang BK? Kamu pasti ada masalah ya? Kamu pasti nakal ya? Kamu pasti gitu. Jadi kadang tanpa kita sadari orang-orang di sekitar itu menanamkan hal-hal yang memang seharusnya tidak perlu ditanamkan gitu. Jadi bagaimana kita membawa BK itu sendiri, kita yang membawa gitu. Jadi jangan kok BK di sana enak, kok BK di sini enak ya. Bagaimana kita membawa BK itu sendiri sebenarnya gitu, Leni. Oke, Leni, apa lagi? Menarik, menarik banget ya. Aku jadi gak sabar nih memasuki dunia kerja yang sebenarnya seperti itu. Dengan berbagai macam. Ini tadi ada masukan dari angkatan 2011 juga, Kak Reno ya, Kak Reno. Katanya tolong ceritain pengalaman kita di pas lagi jadi fasilitator di salah satu sekolah swasta ya. Oke, jadi gini. Tapi aku kan kadang kita kalau anak kuliah kan kadang suka cari kerja gitu kan. Nah sebenarnya kalian itu semuanya bisa, tapi karena memang lagi pandemik seperti ini tidak bisa ya. Semoga nanti setelah pandemik ini selesai, kalian punya inspirasi baru untuk menjadi fasilitator di sekolah-sekolah. Jadi nanti anak-anak BK yang masih kuliah itu nanti punya grup sendiri, mereka buat satu program, nanti program itu disampaikan melalui proposal kepada sekolah-sekolah tertentu untuk kalian menjadi fasilitator. Itu apa? Supaya kalian bisa belajar langsung gitu loh, belajar langsung, tapi dengan ide kalian sendiri. Jadi misalkan kalian membantu
guru agama, guru PPKN untuk menjadi fasilitator pembelajaran perkembangan remaja, kayak gitu-gitu loh. Nah, itu kan sebenarnya sembari menyalurkan ilmu kalian, kalian juga bisa cari pengalaman. Itu juga yang waktu itu sebenarnya membantu aku dan teman-teman angkatan aku itu untuk masuk ke dunia kerja. Kenapa? Karena kita sudah punya pengalaman di sekolah sebelumnya. Jadi dalam arti kita masih kuliah dan itu seminggu cuma sekali atau kadang sebulan paling cuma 2 kali sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh sekolah itu. Tapi itu membantu kita untuk ternyata kalau ngajar itu masuk tuh harus begini ya. Selama pembelajaran kita harus bikin suasana hidup tuh begini ya. Kita harus dekat sama anak tuh gitu. Jadi mulai nanti kalau misalkan kan kalian waktunya kalian semester berapa sih? Kalau aku masih semester 7. Semester 7. Nah, nanti adik-adik kelas nih yang lagi lihat bisa, atau nanti Leni misalkan di sekolah bisa. Kalau lebih better sih kayak SMP, SMA gitu. Jadi lebih enak. Jadi buat teman-teman yang lain, Deka nggak ada kerjaannya, ada sayang, kamu coba ya. Nanti bikin proposal program sendiri, kamu ajak teman-teman kamu yang kira-kira bisa mengajar di pendidikan, dunia pendidikan, masukkan proposal itu, siapa tahu kalian di approval, di confirm untuk membantu di sekolah itu. Gitu, jangan takut. Luar biasa banget sih, apalagi bener Kak, apalagi selama kuliah itu kan kita juga diajarin ini kan, yang bikin program dari RPL, ya kan, terus habis itu bimbing kelompok, gimana ngebawain ice breaking yang nggak hanya sekadar ice breaking gerak-gerak aja gitu. Ya, luar betul, biasa betul. sih. Oke. Nah Kak, terus mungkin ini kan udah banyak banget ya sharing, dan aku yakin teman-teman yang mendengarkan juga semakin semakin ternyata BK tuh seperti itu, dan banyak lah gitu kan. Jadi mungkin hal-hal yang bikin menarik kayak gitu kan. Karena yang pas aku beberapa udah 2 edisi bisik-bisik BK yang kemarin, terus tiba-tiba ada juga teman aku yang dari fakultas lingkungan yang berbeda juga nanya, Lem, gimana sih sebenarnya kalau misalnya di BK itu cara misalnya kayak memahami orang yang kayak gini, kita harus melihatnya itu dari mana dulu sih, atau kayak gimana. Dan itu yang mungkin sehari-hari itu kan sehari-hari yang dipelajari di dalam kelas ya, tapi ternyata ketika kita bisa ngobrol dengan orang lain, kita bisa sharing juga dengan orang lain, ternyata itu bisa menambah pengetahuan juga, terus mungkin inspirasi juga, dan berbagai macam hal menarik lainnya gitulah yang bisa bermunculan seperti itu. Nah, Kak, mungkin nih ini karena udah 19.48 gitu ya, karena limit di live Instagram itu kan hanya 1 jam. Jadi mungkin aku bisa ya lihat-lihat dulu nih, barangkali apakah ada teman-teman yang mungkin komen atau sharing juga, atau yang nanya juga gitu. Coba ya. Oke. Siap mendengarkan. Oh iya, Kak Reno dari awal sudah siap mendengarkan. Terima kasih Kak Reno. Oh iya. Rapi amat sis. Oh, untuk Kak Siska. Dia selalu mengomentari saya memang ya. Iya, waktu itu aku ketemu sama Kak Reno juga di kampus, di Atmos gitu. Kak Reno pernah datang. Oke, terus siapa lagi nih? Oh, dari Gary tadi, amin Kak, amin. Oh, ada Ibu Lisa juga tadi sudah bergabung. Oke, nih dari Ransi 14 dari Wixi. Setuju Kak, aku nggak khawatir jadi lulusan BK nantinya. Ya, Wixi salah satu teman, salah satu mahasiswa BK juga angkatan 2017. Oke, dari Mbak Widya, semangat Len. Oke, ini ya dari Kak Reno tadi ceritain yang di kerjaan sampingan. Oke, dari Kak Reno lagi. BK Atma belum lulus aja udah banyak kesempatan buat terjun di dunia kerja, nggak usah ragu untuk kuliah di BK. Wah, luar biasa. Nah, mungkin dari komen-komen yang masuk saat ini belum ada pertanyaan, tapi semoga bukan pertanyaan yang muncul, tapi insight baru yang muncul gitu kan, pencerahan baru yang muncul setelah mendengarkan sharing dan penjelasan tentang dunia bimbingan konseling, apalagi di Atma Jaya ini. Nah Kak, mungkin sebelum kita
apa ya, sebelum kita mengakhiri gitu ya sesi live Instagram Bisik-Bisik BK ini, mungkin ada yang ingin kakak sampaikan gitu kak, pesan gitu mungkin bagi teman-teman yang lagi galau bimbang tentang jurusan kuliah, atau mungkin untuk teman-teman BK, mahasiswa BK gitu. Apa ya pesannya? Pesannya tuh cuma satu sih, karena biasanya untuk mahasiswa BK itu kadang mereka itu kecil hati ya, gitu. Udahlah, gue cuma kuliah di BK doang gitu loh. Udahlah, santai aja gitu loh. Sebenarnya ya itu lagi apa yang kamu bawa dalam diri kamu itu sebenarnya kamu akan menunjukkan kamu mau bawa apa, kamu mau bawa BK Jaya ya, tunjukkan dari diri kamu, pribadi kamu, karena orang lain itu akan melihat BK Jaya ya dari diri kita yang membawa gitu. Jadi kalau kamu mau membawa BK Jaya, pertama kamu harus mau berproses. Lalu yang kedua, kamu juga harus uh, menyiapkan segala sesuatunya itu baik ya, jangan dibawa santai gitu. Kalau terlalu santai juga menurut aku itu tidak baik gitu loh. Jadi kita tuh juga harus udah punya perencanaan, lalu kita mau berproses, kita juga legowo gitu, kita tunjukkan aja apa yang terbaik yang bisa kita berikan ke orang lain. Lalu BK itu bukan bukan apa ya, BK itu adalah memahami, bukannya kita mau memaksakan orang lain untuk berubah ya, tapi kita memahami masalah orang lain, kita mencoba membantu mereka untuk keluar dari masalahnya. Ingat, BK itu bukan merubah orang lain ya, BK itu membantu kita memahami orang lain untuk membantu mereka keluar dari masalahnya. Jadi jangan memaksakan, nanti kamu stres, orangnya juga stres yang dibantu. Sama-sama stres, malah nggak ketemu iya, solusinya. sama-sama stres. Betul, yang ada nggak ketemu solusinya, yang ada dia makin stres gitu ya. Yang ada bukan membantu gitu. Oke, apalagi itu kan sebenarnya, iya kak, apalagi kan sebenarnya kalau misalnya BK itu bukan membantu orang untuk memberikan solusi gitu ya kak, tapi membantu orang untuk supaya dia itu bisa menemukan solusinya sendiri atas masalah yang sedang dihadapi. Luar biasa sih. Betul. Oke lah kak, kalau begitu ya sebelum ini aku mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Francisca karena udah bersedia untuk menjadi bintang tamu di malam hari ini di Bisik-Bisik BK volume ketiga gitu. Nah, terima kasih juga pada teman-teman yang nonton. Semoga Bisik-Bisik BK volume ketiga ini bisa membawa sesuatu yang positif bagi teman-teman semua gitu. Jadi nggak hanya teman-teman yang ada di lingkup BK aja, tapi juga semua orang yang mendengarkan dan melihat video ini. Seperti itu ya, Kak? Betul. Semangat terus di BK. Terus berproses. Mau berproses itu baik, ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Kak Francisca sudah hadir. Nah, mungkin kita bisa mengakhiri ini bisa pamit undur diri gitu ya, dan bisa mengakhiri di Bisik-Bisik BK volume ketiga ini, seperti itu. Oke deh Kak, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke. Kalau gitu, bye Kak. Terima kasih banyak. Yup.